Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 akan memaparkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Satu, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, 1. Daerah Sulawesi Selatan, 2. Daerah Aceh, 3. Daerah Kalimantan Selatan. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi, yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI atau Permesta. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pelaksanaan pemerintah pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan, antara lain sebagai berikut. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. 3. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu 1.
perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana. Dan 4. Suksesnya memerangi buta huruf. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu 1. Dalam bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. 2. Dalam bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Dan 3. Dalam bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Segala penyimpangan yang disebutkan tadi mengakibatkan negara Indonesia terjerembab dalam suatu keadaan krisis multidimensional. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan memundurkan diri dan sebagai gantinya yaitu B.J. Habibie. 4. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara ini berisi: yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. Yang keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7. Yang kelima, pencantuman hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28J. Yang keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Yang ketujuh, Presiden bukan mandataris MPR. Yang ke-8, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Yang ke-9, pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY, pasal 24B dan 24C. Yang ke-10, anggaran pendidikan minimal 20%, pasal 31 ayat 4. Yang ke-11, negara kesatuan tidak boleh diubah, pasal 37 ayat 5. Dan yang terakhir atau yang ke-12, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.